Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa Allah yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Puji dan syukur Bapa kami ucapkan saat pada siang hari ini atas segala karunia anugerah Bapa di dalam kehidupan kami. Kami ada hingga sampai saat ini, Tuhan, ada semua karena kemurahan-Nya. Layak kami mengucapkan segala pujian, penghormatan, segala kemuliaan kepada Bapa di surga yang memelihara kehidupan kami hingga sampai saat ini, Tuhan. Bapa, izinkan kami saat ini, Tuhan, masuk dalam persekutuan di dalam Engkau, Tuhan, agar kiranya Engkau berkenan
atas ibadah kecil kami ini Tuhan, melawat kehidupan kami, membawa kami masuk dalam setiap perencanaan Allah, dalam setiap kehidupan kami ke selanjutnya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau jaminan kehidupan kami. Tuhan Yesus Allah yang baik, situasi keadaan dunia ini Tuhan hari-hari ini penuh cobaan Tuhan, di mana situasi saat ini kuasa virus corona Tuhan merajalela yang membuat panik takut manusia Tuhan saat ini. Saat ini kami berdoa buat dunia ini Tuhan, agar keamanan dan kenyamanan kuasa Tuhan tercurah, agar kiranya Tuhan lewat virus corona ini ya Tuhan membuat semakin introspeksi, orang semakin mau mendekatkan diri, ada pertobatan yang sejati Tuhan, ada waktu untuk mencari Tuhan. Bapa, terlebih bagi bangsa kami, negara Indonesia saat ini Tuhan, agar kiranya Engkau memulihkan keadaan ini Tuhan, agar kembali kami Tuhan menikmati hari-hari kami yang penuh sukacita. Kiranya Tuhan yang memberhentikan saat ini virus corona, terlebih dari bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan buat pemerintahan kami, Presiden Pak Jokowi hingga ke bagian menteri, wakil presiden, menteri, sampai pejabat-pejabat lainnya, sampai tingkat rendah RT RW. Tuhan memakai, Tuhan memberkati mereka di dalam memimpin negara kami ini Tuhan. Dan kiranya kesejahteraan buat masyarakat Tuhan terjalin Tuhan. Keadaan saat ini bahkan perekonomian semakin merosot, tapi kami percaya Engkau menolong pemerintahan kami untuk kembali dipulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini persekutuan kami, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, begitu juga kami saat merenungkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang menuntun memimpin kami, sehingga pertumbuhan keimanan kami semakin terarah, semakin kami paham akan setiap rencana Allah atas kehidupan kami. Kami akan yakin dan percaya bahkan setiap keluarga besar kami saat ini dimanapun, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menuntun dan menopang setiap keadaan keluarga besar kami dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat lingkungan kami setempat, tetangga-tetangga kami, agar kasih damai sejahtera ada di dalam setiap lingkungan kami ini. Saling peduli dan saling toleransi Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja. Terima kasih Yesus Bapa, kami memasuki ibadah kecil kami ini. Berkenanlah Engkau Tuhan atas persekutuan kami ini di dalam roh dan kebenaran-Mu. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bila apa? Tuhan bahwa izinkan sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, bagi setiap yang menanti-nantikan kasih setia tidak pernah sia-sia. Kasih-Mu yang senantiasa orang-orang yang setia pada Bapa. Ajari kami lebih lagi mengenal Engkau, Tuhan. Kami sadar tanpa Engkau Tuhan kami lemah menghadapi dunia yang gelap ini. Bawa kami masuk lebih lagi, Bapa, mengenal kesetiaan-Mu. Bawa kami lebih lagi, Yesusku, mendekat padamu, agar tidak sia-sia atas kasih pengorbanan-Mu, agar kami mengasihi Engkau, Tuhanku, Allah yang sangat peduli atas hidup kami. Glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Engkau harapan kami, Bapa. Engkau masa depan kami, Tuhan. Tempat perlindungan kami tidak ada selain Engkau, Tuhan Allah yang sangat baik. Agar jangan sia-sia pengorbanan-Mu untuk kami, Bapa. Kau sumber hidup. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Urapi keluarga kecilku ini, bertahan Engkau Tuhan, memberkati istri dan anakku yang satu. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, ada selalu kerinduan itu mencari Allah. Terima kasih Yesus. Memberkati keluarga besar kami saat ini, damai sejahtera yang dari-Mu turun atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja mengurapi setiap kami. Berlebihan anak kami, hamba Tuhan, semakin paham mengerti betapa cinta Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih lagi mencintai Tuhan sampai akhirat hidup kami. Kami percaya masa depan anak-anak hamba Kau jamin. Ku percaya karena Engkau sumber kehidupan, sumber masa depan dalam kehidupan kami. Bagi orang mustahil, tapi bagi Engkau tiada yang mustahil, Tuhan. Apapun bisa Kau lakukan bila kami selalu tunduk dan mencari Tuhan. Engkau selalu memberkati rumah tanggaku di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu di dalam Roh Kudus atas kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pada saat siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, ambil alih ibadah kami. Haleluya, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita buka hati kita tentang kebenaran firman Tuhan. Ambil Alkitab. Kita buka Alkitab kita di dalam
Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sudah? Nah, nanti saya baca, kalian mengikutinya. Saya baca, apa yang baca? Judulnya Kerinduan kepada Allah. Mazmur 63 di ayat 1 sampai 12. Sudah? Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian bunyi firman Tuhan. Di sini tentang renungan kebenaran firman yang berjudul Kerinduan kepada Allah. Apa yang dikatakan kerinduan kepada Allah? Rasa cinta kepada Allah. Ini tentang kembali tentang Nabi Daud dengan kerendahan hatinya, dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhanlah yang bisa melakukan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di sini Daud yang tidak berarti dulu di mata manusia, di mata orang-orang, tapi berharga di mata Tuhan. Karena seorang Daud itu hanya penjaga domba-domba, membawa domba-domba ke dalam rumput-rumput supaya bisa makan, memelihara itu. Kalau bisa hari-hari bisa kita lihat di sana ada kakek-kakek atau ibu-ibu di pinggir jalan bawa kambing ke tempat-tempat rumput, menjaga seperti kambing itu. Itulah Daud. Tapi dengan kesederhanaan Daud itu, dia tahu ada Tuhan yang sangat baik menjaga kehidupan dia. Dia dekat sama Tuhan. Sampai dia itu 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Dia selalu sujud di kaki Tuhan. Dengan kesetiaan si Daud sama Tuhan, cinta dia mati-matian sama Tuhan, Tuhan berkenan kepada dia. Tuhan berkenan
bukan kemauannya si Daud jadi saat ini, dulu saat itu jadi raja atau presiden, tapi karena kecintaan Daud sama Tuhan, Tuhan berkenan buat dia. Inilah anakku yang kukasihi, kata Tuhan. Kepadanya aku berkenan. Sama dengan Allah waktu itu kepada Yesus berbuat seperti itu melalui Roh Kudus. Jadi Tuhan pun mengatakan itu kepada Daud. Ini yang pantas jadi raja. Ini yang pantas jadi presiden untuk membawa masyarakat Israel dekat sama Tuhan pada saat itu. Padahal si Daud itu secara sekat mata itu orang-orang tidak memandang dia. Dia hanya pengembala domba. Dia pengembala hanya seperti kambing. Orang-orang tidak memandang dia, tidak menghargai dia. Tapi Tuhan melihat hati Daud. Ini anakku, berkenan aku, dia pantas jadi raja, membawa Israel ini, masyarakat negara Israel. Waktu itu Raja Daud. Dengarin. Jadi Tuhan melakukan kepada Daud jadi raja supaya masyarakat Israel itu mengenal Tuhan. Sehingga pas Daud jadi dipakai Tuhan menjadi ini sebagai raja, Tuhan memberkati dia.